Golden Division dibentuk tahun 2003. Mereka adalah tulang punggung Counter Terrorism Service, dibentuk oleh Amerika Serikat setelah invasi 2003 untuk melawan terorisme. Namun dalam waktu singkat, mereka berkembang jadi pasukan paling disiplin dan mematikan di Irak. Selama perang melawan ISIS, Golden Division berada di garis depan, dari Fallujah hingga Mosul. Mereka bertempur rumah ke rumah, tanpa mundur, bahkan saat kehilangan lebih dari separuh personelnya. Dalam dunia militer, mereka dijuluki tentara yang tidak pernah mati. Karena setiap kali dunia mengira mereka habis, mereka selalu kembali. Federal Police Commandos dibentuk tahun 2006, sebuah unit di bawah Kementerian Dalam Negeri Irak yang awalnya ditugaskan menjaga keamanan kota. Namun ketika ISIS mulai merebut wilayah utara, pasukan ini berubah jadi unit tempur garis depan. Mereka punya reputasi keras, berani, tapi juga kejam terhadap musuh. Dikenal dengan seragam hitam dan pola operasi brutal di area berkotaan. Dalam pertempuran Mosul, mereka beroperasi berdampingan dengan Golden Division, menyapu habis sisa-sisa pejuang ISIS dari rumah ke rumah. Federal Police Commandos bukan pasukan yang dikenal karena strategi rumit, tapi karena keberanian tanpa batas dan kemauan untuk mati di tempat mereka berdiri. Emergency Response Division dibentuk tahun 2004. Unit ini awalnya polisi darurat untuk menghadapi krisis internal, tapi perlahan berkembang menjadi salah satu pasukan serbu paling efisien di Irak. IRD berperan besar dalam operasi penyelamatan sandera dan perang urban. Mereka juga dikenal karena kemampuan menyamar di zona musuh dan menyusup sebelum serangan besar diluncurkan. Dalam operasi pembebasan Tikrit dan Mosul, IRD bertempur bersama CTS dan pasukan Syiah Hasad al-Sha'abi. Mereka adalah pengingat bahwa dalam perang Irak, garis antara polisi dan tentara sudah lama kabur. Al-Quds Force dibentuk tahun 1980. Meskipun bukan unit Irak resmi, Al-Quds Force punya pengaruh besar di dalam negeri. Pasukan elit Garda Revolusi Iran ini beroperasi di Irak untuk mendukung milisi Syiah dan melawan ISIS, seringkali tanpa tanda pengenal dan di bawah perintah langsung Teheran. Dipimpin oleh Jenderal Qasem Soleimani hingga 2020, Al-Quds Force dikenal sebagai tangan tak terlihat Iran di Timur Tengah. Mengendalikan strategi, logistik, bahkan politik dari balik layar. Bagi sebagian orang, mereka adalah pelindung Irak dari teror. Bagi yang lain, mereka adalah bayangan yang menelan kedaulatan negara itu sedikit demi sedikit. Iraqi Special Operation Force ISOF adalah tulang punggung pasukan elit Irak. Pelatihan mereka berasal langsung dari US Special Forces dan Jordanian Commandos. Dalam hierarki militer Irak, ISOF adalah elit di atas elit. Mereka bertugas untuk misi kontrateror, penangkapan target bernilai tinggi, dan operasi penyelamatan sandera. Dalam banyak pertempuran, ISOF bertempur bahu-membahu dengan Golden Division, bahkan sering mengambil alih komando lapangan ketika situasi genting. Keberanian mereka di Fallujah dan Ramadi membuat dunia memperhatikan bahwa Irak mungkin hancur oleh perang, tapi pasukan khususnya tidak pernah menyerah. Popular Mobilization Force dibentuk tahun 2014. Ketika ISIS merebut setengah wilayah Irak, ribuan relawan bangkit. Mereka bersatu dalam sebuah payung besar bernama Hashd al-Sha'abi atau Popular Mobilization Forces. Awalnya dianggap milisi liar,
tapi kemudian dilegalkan sebagai bagian dari Angkatan Bersenjata Irak. Meski bukan unit khusus secara teknis, beberapa subdivisi PMF seperti Badr Organization dan Kataib Hizbollah beroperasi layaknya pasukan elit dengan taktik gerilya yang mematikan. Mereka berperang dari gang-gang kota hingga padang pasir, menggunakan senjata buatan sendiri dan kadang tanpa dukungan logistik formal. Mereka bertempur bukan demi pangkat, tapi demi tanah air yang mereka anggap suci. GTS Intelligence. Sayap intelijen dari Counter-Terrorism Service ini jarang muncul di media. Dibentuk secara internal sekitar 2007, setelah banyak operasi gagal karena kekurangan informasi. Mereka bekerja di balik layar, menyusup ke jaringan ISIS, memata-matai komunikasi, dan bahkan menyamar sebagai warga sipil di wilayah musuh. Banyak dari mereka tak pernah diakui secara resmi, bahkan oleh pemerintah sendiri. Dalam perang melawan teror, mereka adalah faktor tak terlihat yang menentukan kemenangan. Mereka bukan prajurit dengan senjata, tapi dengan data, penyamaran, dan informasi. Dan di dunia modern, itu sama mematikannya dengan peluru. Rapid Response Division. Dibentuk tahun 2006, unit ini dikenal karena kecepatannya dalam menembus wilayah konflik dan mengevakuasi warga sipil. RRD dilatih oleh pasukan Amerika dan dikenal sebagai unit paling gesit di Irak. Dalam Perang Mosul, mereka menjadi pasukan pertama yang masuk ke zona kota tua, salah satu area paling berbahaya di dunia. Kombinasi mobilitas tinggi dan disiplin ekstrim membuat mereka sering jadi pembuka jalan bagi operasi besar CTS. Seragam hitam, bendera Irak di bahu, dan keheningan sebelum serangan, itu ciri khas Rapid Response Division.